Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Balik lagi di video bareng hari ini. Gimana kabarnya guys? Tepat gue tuh lagi musim hujan ya, musim banjir juga. Semoga kalian masih dalam keadaan baik-baik aja ya di kondisi saat ini. Nah, kali ini kita bakal ngomongin salah satu smartphone terbaru yang diem-diem dari Vivo, yang gak ada boro-boronya seperti biasa, seri Y ya. Jadi ini adalah seri Y yang bisa dibilang kayak dibutuhkan untuk bagi kalian yang sukanya tuh main game gitu. Iya, jadi kalau teman-teman masih ingat kemarin kan Vivo juga pernah rilis smartphone ala gamingnya yang seri Z1 Pro itu, cuman entah kenapa itu nggak dilanjutkan. Jadi sekarang tuh kayaknya tiba-tiba hadirlah seri Y yang berember-ember buntutnya G. Iya, G-nya ini apa? Prosesornya kalau kita lihat prosesor yang ala-ala gaming mid range ya guys. Jadi langsung aja kita bahas untuk si smartphone ya guys. Tapi sebelum itu like dulu videonya dan juga subscribe channel ya. So, jadi dia box daripada Vivo Y20SG. Iya, ini agak panjang buntutnya ya. Biasanya kan Y20, ini ada embel-embel S, ada embel-embel lagi G. Terus kalau teman masih ingat sebelumnya kita juga pernah bahas Vivo seri Y20S yang harganya itu sekitar 3 jutaan gitu, dapetin RAM, ROM dan juga baterai yang besar. Cuma dengan catatan kayak masih micro USB dan juga layar masih XD+. Yaudah, yuk langsung aja kita praktek biar lebih kelihatan ya. Ini mantul-mantul nih kaca nih kamera. Bagian box ini berdominasi warna putih, ada tulisan logo Vivo, kapasitas RAM-nya itu 4GB, internal memori 128GB. Ini lumayan gede ya guys. Dan by the way ini tuh gue dapetin dengan harga sekitar 2,5an gitu. Jadi ya tadi juga sempat cek di website, ternyata juga baru nongol guys. Jadi bener-bener sesuatu yang baru gitu. Atau saya 20SG, ada logo Y gitu, samping, atas, oke, dan di bagian belakangnya. Nah ini dia, itu menggunakan CPU daripada MediaTek Helio G80 gaming processor. Jadi emang nih kalau misalkan teman-teman masih ingat, kita pernah bahas juga yang Infinix Note 8 itu juga sama pakai G80. Kalau yang kayak Redmi Note 9 ataupun Realme Narzo 20 itu kan pakainya yang G85 ya. Jadi beti-beti lah ya guys. Terus ini untuk bagian baterai sendiri 5000 mAh yang infonya sudah support dengan 18 watt fast charge. Dan juga memiliki side fingerprint, jadi fingerprintnya dan bagian samping gitu. Oke, 5000 mAh, mantap ya. Sip, jadi dia untuk penampakan boxnya dan langsung aja kita unboxing. Jadi ketika teman-teman beli si Y20S ini pertama kali bakal dapetin apa? Di sini ada SIM card ejector, ada juga buku panduan singkat dan juga ada soft case transparan. Lalu kita dapat juga apalagi di sini. Lalu nextnya kita dapetin smartphone yang berwarna hitam. Nanti bakal kita bahas lebih detail. Kita lihat dulu isi boxnya ada apa aja. Ada stiker email di sini. Lalu dapat juga kabel data yang masih menggunakan micro SD yang biasa. Ini sebuah catatan ya guys. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah pakainya USB Type C, ini balik lagi ke micro USB. Dan kepala charger dengan output maksimum itu hingga 18 watt. Oke, kali ini juga sudah support 18 watt ya guys. Mungkin 5000 mAh mencapai 2 jam lebih dikit lah ya, 2 jam setengahan gitu. Sip, jadi ini si box daripada Vivo Y20SG. Sudah lengkap dengan softcase yang minimal, walaupun tidak lengkap dengan earphone. Tapi ya uang harga cuma 2,5 juta ya. Ya udah, penasaran kayak gimana sama smartphone-nya? Gua rapin dulu dan kalian jangan kemana-mana. Sip, balik lagi di video unboxing ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini sama seperti ini ya, ngomong unboxing itu panjang, kali lebar, kali tinggi. Dan sekarang kalian kesan pertama pada saat nyobain si smartphone-nya Vivo Y20SG. Kita buka ya guys, dan warna hitamnya seperti ini tuh. Jadi kalau teman-teman masih ingat, sebelum kita pernah bahas juga yang Vivo Y20S itu kan warna birunya tuh benar-benar kayak biru apa ya, keren gitu lah, biru-biru muda gitu. Dan ini warna hitamnya. Nah, sebagai referensi juga buat teman-teman yang mungkin gak suka warna biru, ya sudah ambil yang warna hitam ini aja. Ini seperti biasa guys, itu kayak memantulkan efek cahaya gitu yang berpusat pada bagian si kameranya. Kita lihat bagian di sini ya, lebih detail lagi. Mana sih shine tuh ya, pokoknya begini lah tuh. Terus kalau tempatin sini dia tuh ini bahannya polikarbonat ya guys, tapi finishingnya itu ala-ala glass gitu. Yang ini sih sebenarnya juga menjadi poin plus ya guys, meski untuk bagian finishing 3D kanan kirinya tuh nggak nge-3D, tapi lebih ke flat gitu loh, patah gitu. Warnanya oke juga ya, dia diem-diem tapi ya lumayan menarik juga tuh warnanya, apa ada efek-efek shiny-nya gitu, jadi nggak hitam blok guys. Terus ini katetin dia tuh punya triple kamera ya, dimana 13 megapiksel sebagai kamera utamanya, ada lensa 2 megapiksel sebagai makro dan 2 megapiksel lagi sebagai lensa deep kamera dan juga LED flash. Jadi di sini belum dilengkapi dengan ultra wide ya guys. Sayang banget ya, padahal salah satu kamera maksudnya yang jadi favorit gue sih. Bandingin kayak lensa makro mendingan lensa ultra wide sih kalau gue sih guys. Di
Di sini ada list warna putih gitu yang so bikin manis jadinya silver ya. Aduh, sampai jatuh. Dan untuk bagian balon kamera sendiri nggak begitu gede, jadi kalau misalkan kita nggak begitu tebal, jadi kalau misalkan kita pakai case itu ya dia so langsung rata gitu. Dan untuk bagian sensor sidik jarinya tidak kelihatan di bagian belakang ya guys, karena ini sudah bersih full black gitu belakangnya. Tapi teman-teman bisa menggunakan sensor sidik jari ada bagian kanan sini, jadi sudah kekinian ya, sudah side fingerprint gitu. Terus ada juga kontrol volume, bagian atasnya bersih. Di bagian kiri ada SIM tray. Mari kita lihat SIM tray-nya mampu menampung berapa SIM. Karena tadi kalau teman-teman perhatiin sini kan internal memorinya 128 ya, itu udah lega banget untuk ukuran smartphone di budget 2,5 jutaan. Jadi mari aja langsung kita buka dan oke, dia 3 slot sekaligus. Jadi kalian bisa aktifin 2 SIM plus 1 tambahan micro SD yang infonya sih bisa hingga 1 TB gitu guys. Jadi ini ya, menarik banget sih. Dan bagian bawahnya di sini ada port jack audio, ada port yang masih menggunakan micro USB dan adanya speaker. Yaudah, yuk mari aja langsung kita nyalain si Vivo Y20 SG ini. Berapa lamakah dia? Ala-ala Indonesia gitu sekarang ya, di Bali, di mana ya? Ada ala Indonesia gitu ya tadi ya. Jadi ingat BlackBerry zaman dulu ya. Motorola juga sama sih dulu kayak gitu juga sih yang ala-ala Indonesia gitu. Sip, jadi dia tampilan utama daripada Vivo Y20 SG. Jadi nggak tahu kenapa kemarin tuh pada saat kita bikin video unboxing daripada Vivo V20 dengan 2021, teman-teman masih pada berpikiran, gue pikir katanya layar berubah jadi punch hole, ternyata masih pakai water drop. Nggak tahu kenapa kayaknya beberapa orang kayak concern banget sama model water drop kayak gini, kayak pengen pakai punch hole aja ya. Padahal kalau teman-teman perhatiin iPhone pun pakainya jidatnya lebar banget tapi ya fine-fine aja. Jadi ya balik lagi ke kalian sih guys, selera kayak gimana ya. Jadi sini untuk bagian layar sendiri lumayan lega, 6,5 inch ya. Dan kalau teman-teman perhatiin di sini untuk bagian bezel kanan kirinya ya tampaknya so biasa aja, nggak yang tipis-tipis banget ya guys. Dan di sini resolusinya sendiri sayangnya masih XD+. Tapi kalau misalnya teman-teman kepakainya untuk kayak kebutuhan nonton yang biasa kayak drama Korea, nonton siapalah itu pokoknya ya, streaming, itu harusnya masih aman aja sih guys, asalkan bukan nonton yang kayak mungkin kalau nonton tentang gadget itu agak kurang greget sih kalau bagi gue ya, karena kan di gadget itu kan kayak butuh detail dari mulai ya sisi-sisinya gitu ya. Untuk UI-nya seperti biasa masih ciri khas daripada Vivo, yang sebenarnya ini banyak aplikasi yang mungkin bisa kali ya digabung-gabungin biar orang untuk kali pertama pegang Vivo tuh kayak nggak bingung kayak gitu. Kalau gue sih udah nggak masalah ya guys, setiap hari pegang HP mulu. Cuma ya UI seperti ini bisa jadi membingungkan juga sih bagi para mungkin ibu atau anak kecil gitu ya, yang kayaknya kok ini aplikasinya banyak gitu ya. Ya bisa nanti digolong-golongkan gitu. Ini buat fontnya enak banget, udah gue ngeliatnya kayak semuanya tuh ditaruh di sini berjejer di bagian sini. Dari mulai RAM-nya 4GB sama, internal memori 128, prosesor 2 GHz, menggunakan Vantage OS 11 dan juga di sini udah sih Android itu udah Android 11 sih guys, sudah yang terbaru ya untuk saat ini. Ini Vivo kayaknya bikin Android 11 ini kayaknya diem-diem aja, nggak pernah dikeluar-woro-woro ya. Padahal ini sesuatu kelebihannya loh kalau kata gue mah. Yang lain masih pakai Android 10 biasanya, kecuali yang klasik-klasik ya. Nah, prosesor sendiri dia tuh menggunakan CPU MediaTek Helio G80 dengan 12 nanometer. Terus kita cek untuk bagian kameranya. Ini kameranya, mari aja kita lihat ada menu apa aja. Untuk bagian kameranya sebenarnya masih 11-12 ya guys, sama Vivo Y20s yang sebelum pernah kita bahas. Jadi di situ gue udah sempat bikin video reviewnya, ada sampel foto juga. Jadi mari aja langsung dilihat di sini ya untuk videonya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lihat menu-menunya tuh ada apa aja, dari mulai adanya panorama, adanya portrait, di sini ada bokeh juga, ada mode foto, ada video, kamera belakang yang merekam video hingga 1080 pixel, sedangkan untuk kamera depan sendiri mampu merekam video hingga 1080 pixel juga. Ini datanya terocos mulu ya, nggak apa-apa guys, karena biar nggak ngantuk guys. Terus ini ada mode lainnya, ada live photo, ada slow motion, ada time lapse, dan juga mode profesional. Beralih ke bagian kamera depannya, seperti biasa kamera depan dari Vivo itu jarang banget mengecewakan, jadi tetap cantik, tapi ya tinggal diatur aja, tinggal dikurang-kurangin aja kalau misalkan dirasa kayak lebay gitu. Tapi so far sih harusnya untuk bagian selfie mah sudah jagonya ya, jagonya Vivo, jagonya Oppo sih guys. Dan juga untuk bagian beauty sendiri di sini adanya face beauty, dari mulai pipi dibikin tirus, mata dibikin belok ya,
kulit dibikin mulus, hidung dibikin mancung, ada, tapi ini gue jarang banget pakai sih guys. Dan ada juga mode pose master, dimana ini kayak rekomendasi buat teman-teman yang mau selfie tapi gayanya bingung selfie-nya gaya kayak gimana, ya bisa tinggal ngikutin gayanya aja, contohnya begini. Ya, jadi tadi untuk bagian kamera sendiri bisa banget teman-teman manfaatin kayak buat memfoto benda-benda kecil pakai lensa makronya, bikin bokeh pakai lensa si deep kameranya, jadi bikin blur gitu loh guys bagian belakangnya. Ya sama, kecuali ultrawide ya guys, itu emang nggak ada pada smartphone ini. Dan sekarang kita balik ke bagian performanya, karena ini berlabel G dan juga menggunakan MediaTek Helio G80. Gue sih beranggapannya kayak ini dibutuhkan bagi teman-teman yang kayak lebih ke performa gitu loh. Jadi mari aja langsung kita lihat untuk Antutunya sendiri yang dihasilkan daripada Vivo Y20s G ini, Y20s G ini ya mencapai 193 ribuan. Gue lupa sih guys ya 20s sebelumnya berapa, nanti tampilin aja di sini mungkin apa di sini ya buat referensi buat kalian. Dan mari aja langsung kita tes untuk kebutuhan main game PUBG. Sama apa nih? So mari aja langsung kita cobain untuk kebutuhan main PUBG. Itu kita lihat dapat di settingan apa sih sebenarnya, dapat di settingan smooth, ultra, defaultnya high ya, smooth high, dan juga bisa ada di smooth ultra ataupun bisa di SD high. Ini kayak pengaturan yang lumrah banget kalau kebutuhan untuk kebutuhan main game PUBG gitu ya, yang nyaman harusnya mah ya. Mantap, saya sudah depan mata tapi saya bisa menang melawan dia dan ini nggak kena. Oke. So menegangkan ya. Ini so far pada saat gunain rasanya aman aja suhunya, sensitivitas oke. Itu ada orang. Mana sih? Kok agak delay tuh. Gua mau nembak coy. Oh, mantap. G80. Lagi keberuntungannya sih nembak orang. Mantap guys, saya sudah mengkill 2 ini, dan ini jarang terjadi. Ya sudahlah ya, nikmatin saja sampai akhir video ini. Kalian nonton sampai akhir gak sih guys? Coba deh kalian yang nonton sampai part ini tulis di kolom komentar. Gue nge-kill berapa. Sesuatu yang menarik banget ya untuk bagi orang yang mungkin budgetnya kayak 2,5 jutaan gitu kan, dapetin internal memori lega 128, kapasitas baterai besar, layar pun lega, dan menggunakan prosesor yang bisa dibilang ya ini ya sudah oke guys untuk ukuran smartphone di budget 2 jutaan. Lagi-lagi gue kasih info ke kalian, ini kalau video unboxing seperti ini lebih ke kayak astagfirullahaladzim, udah tembakin coy dari atas gunung. Ya udah sudah lah ya. Jadi itu dia untuk kesan pertama gue pada saat cobain main game PUBG pada Vivo Y20s ini. Jadi bener-bener kayak video unboxing itu biasanya kalau gue tuh kayak lebih ngabarin ke kalian kalau ini ada smartphone baru loh, yang baru rilis loh, yang mungkin beberapa orang belum punya, kita sudah membilangkan beli, ya demi konten guys, demi kalian juga. Jadi ya bisa dibilang ini kayak informasi buat ke kalian, ada smartphone baru loh, isi boxnya ini loh, dan untuk kesan pertamanya bakal kayak gini. Jadi ya gitu, secara spek di atas kertasnya sudah menarik banget, tapi lagi-lagi gue bilang ke kalian kalau video kayak gitu tuh bener-bener kayak video kesan pertama, bakal beda cerita, bakal beda pendapat misalkan kita udah gunain dalam kesehariannya di video review ya guys. Ya udah, jadi gimana menurut kalian? Vivo sudah berubah kan menggunakan seri G80 ini kabar yang gorgeous banget sih, kabar baik banget sih ya. Biasanya kan pakai 460, ini sudah menggunakan G80 tuh sudah mantap lah ya. Ya udah, jadi segitu aja untuk banyolan ceplos-ceplosan gue kali ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.